Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk terus belajar. Selamat datang kembali di Ruang Kode bersama saya Arfan, akan menemani kalian belajar pemrograman dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Di video ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang WPF, yaitu membahas tentang layout kontainer di WPF. Oke, teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam, kita bahas dulu konsep dasar layout di WPF. Jadi layout itu adalah cara bagaimana kita mengatur posisi dan tampilan elemen-elemen user interface seperti tombol, text box, gambar, atau kotak input di dalam aplikasi. Tanpa layout yang baik, tampilan aplikasi bisa terlihat berantakan, tidak terstruktur, atau bahkan tidak responsif ketika ukuran jendela berubah. Di WPF, layout kontainer adalah komponen yang membantu kita menyusun elemen-elemen tersebut dengan lebih rapi. Nah, ada beberapa jenis layout yang harus kalian pahami karena masing-masing punya karakteristik dan kegunaannya yang berbeda. Nah, di video ini saya akan menjelaskan beberapa jenis layout seperti stack panel, dock panel, wrap panel, dan grid. Masing-masing dari keempat jenis panel yang saya sebutkan tadi memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Untuk itu, yuk kita bahas. Oke teman-teman, kita mulai dengan stack panel. Stack panel ini adalah layout yang sangat simpel dan praktis. Konsep dasarnya adalah menumpuk elemen secara linear, bisa vertikal atau horizontal, tergantung pada orientasi yang kita pilih. Jika orientasi yang diatur adalah vertikal, stack panel akan menempatkan elemen dari atas ke bawah satu persatu. Contohnya saat membuat form input dengan beberapa label dan text box untuk data seperti username dan password, stack panel akan otomatis menumpuk elemen-elemen tersebut secara vertikal, sehingga kita tidak perlu mengatur posisi secara spesifik. Stack panel juga bisa diatur untuk menumpuk elemen secara horizontal. Ini berguna misalnya saat kita membuat toolbar yang terdiri dari tombol-tombol yang disusun secara berurutan ke samping. Dengan stack panel yang berorientasi secara horizontal, kita bisa dengan mudah menyusun elemen-elemen ini bersebelahan tanpa perlu mengatur posisi masing-masing secara manual. Yang berikutnya ada dock panel. Dock panel ini bekerja dengan prinsip yang cukup unik dibandingkan dengan panel yang lain. Dock panel memungkinkan kita untuk menempelkan elemen-elemen di berbagai sisi kontainer, seperti sisi atas, bawah, kiri, atau kanan, tergantung nilai properti dock panel .dock yang kita berikan pada elemen yang bersangkutan. Misalnya saat kita ingin menempatkan stack panel yang berisi sekumpulan tombol-tombol tadi di sisi sebelah kiri dan membuat label header di bagian atas, kita tinggal memberikan nilai properti dock panel .dock untuk masing-masing elemen sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Salah satu contoh penerapan dock panel yang sering ditemui adalah sidebar menu, di mana menu navigasi biasanya ditempatkan di sisi kiri dan area konten utama akan otomatis menempati sisa ruang di sebelah kanan. Yang berikutnya ada wrap panel. Wrap panel adalah layout panel yang didesain untuk menyusun elemen secara otomatis dalam bentuk baris atau kolom, lalu membungkus elemen ke baris atau kolom berikutnya saat ruang untuk menyusun elemen tersebut sudah tidak memenuhi. Wrap panel sangat berguna saat kita ingin menyusun elemen-elemen secara berurutan dan dinamis, terutama jika jumlah elemen tidak menentu atau jika diperlukan dimensi layout yang dinamis. Secara default, wrap panel memiliki orientasi horizontal. Ini berarti elemen-elemen akan ditampilkan secara mendatar dari kiri ke kanan, dan ketika ruang horizontal di sisi kanan telah habis, elemen berikutnya akan otomatis berpindah ke baris di bawahnya. Namun, wrap panel juga bisa diatur untuk berorientasi secara vertikal, di mana elemen akan ditampilkan dari atas ke bawah, dan jika ruang vertikal di bagian bawah telah habis, maka akan otomatis berpindah ke kolom di sebelah kanan.
Contoh aplikasi yang cocok menggunakan web panel adalah galeri gambar atau daftar teks yang fleksibel di berbagai ukuran layar. Namun, web panel juga bisa digunakan untuk toolbar horizontal yang responsif. Misalnya, jika kita ingin memiliki toolbar dengan beberapa tombol seperti File, Edit, View, dan sebagainya, saat jendela diperlebar, semua tombol dapat tersusun dalam satu baris, namun jika jendela diperkecil, tombol-tombol tersebut akan otomatis terbungkus ke baris berikutnya. Sekarang kita akan membahas tentang grid. Grid adalah salah satu panel layout yang paling banyak digunakan di WPF karena fleksibilitasnya yang tinggi. Grid memungkinkan kita untuk menyusun elemen dalam bentuk baris dan kolom yang ada di dalamnya. Ini mirip dengan tabel, di mana kita bisa mengatur elemen-elemen pada posisi tertentu berdasarkan baris dan kolom yang sudah kita tentukan. Di sini saya akan memperlihatkan desain dari suatu dashboard yang disusun menggunakan panel grid. Pertama, struktur grid dibuat dengan beberapa baris dan kolom untuk menampilkan data performa secara teratur dan responsif. Dalam hal ini, kita menentukan 4 baris dan 3 kolom dalam grid. Baris pertama akan digunakan sebagai header atau judul. Baris kedua dan ketiga akan menampilkan grafik, tabel, dan informasi tambahan terkait performa. Sedangkan baris keempat akan berfungsi sebagai footer untuk menempatkan tombol action berupa refresh dan tombol download. Di baris pertama, kita tambahkan label sebagai judul. Label ini akan berada di tengah dan melintasi ketiga kolom dengan properti grid column span sama dengan 3, sehingga teks judul terlihat lebih dominan di bagian atas dashboard. Selanjutnya di baris kedua, kita letakkan label sebagai placeholder untuk grafik performa dan akan menempati 2 kolom pertama. Placeholder ini nantinya akan digantikan dengan grafik berupa chart yang akan menampilkan data aktivitas secara visual. Posisi grafik ini diatur dengan properti grid.column span sama dengan 2 agar tampilan grafik lebih besar dan dominan. Di kolom ketiga, kita tambahkan ringkasan atau indikator angka seperti persentase pencapaian atau total aktivitas. Di baris ketiga, kita bisa menambahkan tabel untuk memberikan keterangan lebih detail dari grafik di atas. Seperti halnya pada grafik, tabel ini juga kita set agar mencakup 2 kolom pertama, dan di kolom ketiga kita tambahkan panel kecil yang menampilkan metrik atau indikator angka, seperti tren performa harian atau pencapaian. Terakhir, pada baris keempat, kita tambahkan 2 tombol aksi, seperti refresh dan download report, untuk memperbarui data atau mengunduh laporan. Tombol-tombol ini diletakkan di kolom pertama dan kedua dengan lebar yang proporsional agar terlihat serasi. Dengan susunan grid seperti ini, dashboard kita tampil rapi dan informatif, memberikan akses cepat ke informasi utama dan mendukung visualisasi data dengan lebih baik. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Jika ada hal yang kurang jelas atau teman-teman mempunyai ide atau saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa dukung channel Ruang Kode jika channel ini bermanfaat, tentunya dengan like, share, dan subscribe agar Ruang Kode bisa terus memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saya Arfan undur diri, sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan yang pastinya lebih menarik dan seru. Tetap semangat belajar dan sukses selalu untuk kalian semua.